mau jadi berkat sedang menonton hari ini saya akan menyanyi satu lagu. Papa saya dengan temannya akan mengasihi firman Tuhan. Saya akan menyanyi satu lagu suka-suka Papi saya sekarang akan mengkaji firman Tuhan. Ya, papi saya, Pastor Adi Masih. Haleluya. Salam suka-sukamu Tuhan, sahabat dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Adi Masih. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Wow, dahsyat Tuhan kita. Malam hari ini sebenarnya kita punya narasumber adalah Bapak Evangelis Niki Onipala. Tapi karena satu hal beliau tadi pagi menyampaikan kepada saya, karena beliau takut dengan waktu yang ada, karena harus ada undangan dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara untuk beliau akan tetap bersama dengan Bapak Gubernur, sehingga beliau meminta saya untuk bisa tunda di minggu depan. Tapi malam hari ini kita akan punya narasumber kita, Bapak Pendeta Novel Pangemanan, yang kemarin jaringan kita berharap malam hari ini kita bisa diberkati kembali lewat hambanya.
daerah Sulawesi Selatan. Saya percaya berkat Tuhan yang luar biasa malam hari ini akan memberkati saya dan saudara. Ya, sekali lagi selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan. Buat sahabat dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih malam hari ini. Wow, saya akan mengundang narasumber kita jaringan malam hari ini. Bagus, dan kita berdoa malam hari ini ada pesan Tuhan yang luar biasa akan memberkati saya dan saudara malam hari ini. Saya menyapa Om Berti yang ada di Manado. Tuhan memberkati teman-teman yang ada dimanapun berada saat ini, yang saat menonton. Ada dari Bali, dari mana semua ini, dari Medan, ada beberapa daerah yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Sekali lagi saya mengundang Pak Novel Pangemanan yang akan jadi narasumber kita pada malam hari ini. Wow, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Kita mau kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Sekali lagi, semua apa yang kita kerjakan hari-hari ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang mendukung program Suka-Sukamu Tuhan dimanapun berada. Saya percaya setiap benih, setiap taburan saudara tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, saya sudah mengundang Pak Novel Pangemanan pada malam hari ini. Sekali lagi Pak Mekion Nibala malam hari ini, Bapak Evangelis Dr. Andes, Bapak Mekion Nibala tidak bisa hadir karena ada undangan dari tatap dengan Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Wow, luar biasa. Tapi beliau meminta saya untuk di minggu depan untuk bisa jadwal pada hari Rabu minggu depan ya. Sekali lagi saya masih, apakah ini jaringan yang ada di sana? Saya berharap malam hari ini saya menyapa saudara. Terima kasih mulai dari atas yang terus mendukung program ini. Sekali lagi Jimri Manopo dimanapun berada, Tante Marla, David Orotijan, semua, Tante Grace, Tuhan memberkati. Wow, lebih baik, luar biasa. Terima kasih buat dukungan buat Jojo ya. Saya percaya malam hari ini kita mau kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Wow, luar biasa. Pak Novel, saya sudah mengundang Bapak ini. Apakah ya, kita berharap malam hari ini jaringan yang ada untuk dapat memberkati saudara. Jadi malam hari ini dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara. Tadi anak saya Pastor Jojo ya, masih anak kecil ya. Setiap pagi mereka saya belajar didik mereka untuk mereka cari Tuhan, karena hanya firman Allah yang menjadi kekuatan. Wow, luar biasa. Terima kasih buat teman-teman malam hari ini. Tuhan berkati. Ada Ibu Norma ya di Bandung kalau saya tidak salah ini ya. Tuhan berkati. Pak Novel, saya sudah berapa kali mengundang malam hari ini. Apakah jaringan yang ada malam hari ini? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada Pak Yoko Mumu. Tuhan berkati teman-teman yang sekali lagi kita aplaus buat teman-teman siapapun yang terus mendukung program Suka-Sukamu Tuhan ya. Saya sangat bersyukur saudara. Jadi saya berharap bahwa acara ini bukan hanya untuk kalangan GPDI saja yang bisa jadi narasumber, karena saya melihat ada beberapa dari gereja lain, teman-teman yang bisa mendukung, dan saya sangat bersyukur. Adapun ada beberapa yang bukan agama Nasrani, teman-teman yang mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Wow, selamat malam Om John Tiwa yang ada di Tokin, Tuhan berkati. Yang Frankie Ondang, Tuhan berkati. Terima kasih sahabat saya Pendeta Meki Lumempo, Tuhan berkati. Dimanapun saudara berada, saya percaya semua ada dalam berkat Tuhan. Saya belajar bahwa lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Karena kita percaya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Luar biasa. Pak Novel, saya sudah berapa kali ditolak terus ya. Ya, kita berharap bahwa jaringan yang ada malam hari ini dapat memberkati saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa acara Suka-Sukamu Tuhan kurang lebih hampir 3 bulan berjalan. Saya percaya bukan karena saya, tapi karena Tuhan dan berkat doa dari teman-teman, sahabat yang ada dimanapun yang ada, yang terus mendukung program ini untuk dapat menjadi berkat. Wow,
Luar biasa malam hari ini. Saya terus mengundang Pak Novel Pangemanan yang ada, tapi kondisi yang ada apakah memang jaringan yang belum bisa connect. Kita berdoa supaya Tuhan tolong biar malam hari ini bisa connect beliau. Malam hari ini saya menyapa Patricia Kristi. Tuhan berkati, terima kasih buat semua yang ada yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Tapi saudara, walaupun saya tidak sebut saudara, tapi saya percaya saudara, nama saudara tertulis dalam buku kehidupan sorga. Haleluya, 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 puji Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara, saya masih mengajak saudara ya, malam hari ini tetap enjoy, tetap bersuka cita walaupun dalam kondisi COVID-19. Saya percaya kita tetap eksis. Sekali lagi Pak Novel, saya sudah berapa kali mengundang beliau ya, malam hari ini ya kita berharap ya bisa join ya Pak ya. Apakah memang jaringan yang ada ya. Malam hari ini ada beberapa teman-teman yang terus mendukung program kami. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Piko Alu dari Chicago yang terus mendukung. Ada dari Australia, ada dari Yunani yang terus mendukung program ini. Saya percaya bahwa setiap dukungan, apa yang saudara beri, donasi saudara, saya percaya Tuhan memberkati ya, sehingga program ini bisa ada. Dan saya percaya dan meyakinkan bahwa apa yang kita kerjakan semua hari-hari ini untuk Tuhan. Wow ya. Terima kasih ada Pak Yesi Akai, wow, yang ada di Indramayu, Tuan Eretan di sana. Sekali lagi ada Om Ade yang ada rekan-rekan yang ada. Sekali lagi memang apakah kondisi jaringan yang belum memenuhi, yang tidak connect malam hari ini lagi, tapi kita berharap, kita berdoa bisa connect malam hari ini dengan Pak Novel Pangemanan ya. Saya berharap bahwa malam hari ini ada berkat Tuhan ya. Kita tahu daerah Bapak Novel ini di Sulawesi Selatan, dekatnya daerah Luhu. Luhu itu adalah daerah yang sementara mengalami bencana atau banjir bandang. Kita akan dengar kesaksian dari beliau, apa yang beliau kerjakan, dan saya lihat ada banyak hal yang beliau kerjakan. Beliau bukan hanya sekedar diam, tetapi beliau bergerak dengan hal-hal yang positif, berbagi dengan apa yang bisa beliau kerjakan. Dan saya percaya kita mulai dengar firman Allah ya. Sekali lagi dengar firman Allah lewat hambanya malam hari ini. Ada Tante Marla yang ada, Tuhan berkati. Sekali lagi program ini ada karena anugerah Tuhan. Saya bisa berkata karena kemurahan Tuhan ya. Karena kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat karya Tuhan yang luar biasa ya. Bisa acara ini bisa ada. Sekali lagi Pak Novel, saya sudah berapa kali menghubungi untuk acara. Ada teman saya satu angkatan, Ibu Eva. Kalau bahasa Inggris sama dia, wow luar biasa. Dia seorang peterjemah yang luar biasa di Kalimantan Barat. Wow, luar biasa. Saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini, saya masih berharap Pak Novel Pangemanan, kalau kita memang melihat kondisi sekarang, memang jaringan yang memang kadang-kadang sudah beberapa kali saya mengajak Pak Novel, ada Agustina Omegawati, Tuhan berkati, terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung acara ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat satu angkatan. Terima kasih Tante Marla ya. Tuhan berkati. Saya percaya dukungan keluarga, teman, sahabat, dan program ini bisa berjalan sampai hari ini semua karena kasih Tuhan ya. Ya, Tuhan mengadakan semua alat yang kami butuhkan, walaupun ada banyak yang kami butuhkan, tapi saya percaya wow, ada dari Bandung GPD Mahanaim, Polis, Tuhan berkati. Kalau saya tidak salah Om Niki Wawor ya, Tuhan berkati.
Oke, jangan ngana pakai bahasa Inggris ini, bahasa Melayu aja. Tak apa-apa katanya orang Melayu bilang. Nah, awak kan mana ya? Tapi kita hidup ini harus jadi berkat. Wow. Sekali lagi memang masih belum bisa Pak Novel. Sudah berapa kali malam hari ini eh, jaringan yang ada, kita masih berusaha malam hari ini menghadirkan narasumber kita. Sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara tetap masih setia di channel Pastor Aldi Masih. Suka-suka mu Tuhan ya, suka-sukamu Tuhan artinya mau-maunya Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu terbaik. Pak Novel, coba Bapak keluar dulu baru Bapak masuk lagi. Bapak keluar dari Facebook saya, baru Bapak masuk nonton lagi ya. Saya menyapa semua yang ada dimanapun berada, menyapa malam hari ini. Saudara ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi malam hari ini Pak Novel Pangemanan tadi sebenarnya kalau saudara lihat dari pagi adalah Bapak Evangelis Meki Onibala, tapi beliau ada pertemuan dengan Bapak Gubernur Sulawesi Utara sehingga beliau takutnya terlambat, dan saya bersyukur Pak Novel merespon, dan kita masih berharap malam hari ini kita berdoa supaya jaringan bisa connect malam hari ini supaya sama-sama kita dapat berkat ya. Ya, kita masih ditolak terus ini Pak ya. Masih ditolak, kita masih berharap minta Tuhan tolong supaya bisa malam hari ini bisa ada, ada Pak Johnson Kennedy, Pastor, Tuhan berkati ya. Sekali lagi kita masih berharap ya. Pastor Johnson Kennedy, apa kabar? Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati malam hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada ada dalam berkat Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan memelihara kita sehingga kita bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong dan Tuhan akan menolong acara program ini. Ya, kita percaya bahwa ada banyak program-program hari-hari ini dengan situasi COVID-19. Jangan pernah kita mengeluh. Kita percaya lewat COVID-19 ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap pribadi kita ketika kita tangkap apa yang menjadi visi Tuhan. Wow, luar biasa ya. Malam hari ini kita masih berharap malam hari ini buat Pastor Novel Pangemanan ya. Tapi masih dalam kondisi yang ada, saya berharap bisa malam hari ini kita berdoa. Beliau sudah berusaha dan tadi kami sudah sempat hubungi sebelum acara dan beliau sudah siap. Bagaimana respon beliau dengan program mendukung program ini dengan luar biasa. Saya katakan bahwa beliau, tapi kita tidak bisa pungkiri karena jaringan ini yang bisa belum connect. Apakah ke depan kita akan pakai Zoom meeting untuk lebih tapi kita tetap berdoa supaya malam hari ini bisa tatap muka yang luar biasa. Kita berdoa biarlah Tuhan tolong, Tuhan jamah jaringan yang ada supaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya masih pakai dulu. Apakah oke? Bapak Ibu sekali lagi terima kasih buat kesetiaan saudara masih ada di acara Suka-Sukamu Tuhan ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih buat Ibu Yuni yang tadi bersama dengan suami datang ke pastori membawa berkat ya, yang apa adanya, yang saya katakan bahwa Tuhan itu memelihara kita tepat pada waktunya. Wow, luar biasa ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih ada di channel Suka-Sukamu Tuhan. Ada Minon ya, Tante Noncer Rumimpunu. Apa kabar Minon? Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih buat doa buat kami ya. Saya percaya
saya minta maaf karena tadi sudah baru selesai kontak dengan beliau, dengan Pak Novel Pangemanan yang ada karena jaringan yang ada di Palopo, ya Sulawesi Selatan, karena memang kita tahu daerah sana masih dalam kondisi dengan hari-hari ini dengan situasi yang ada, tapi saya masih berharap kepada minta belas kasihan kalau Tuhan berkehendaki ya, tapi kita tidak bisa memaksakan tentuan ya. Ya kita berdoa supaya kalau memang malam hari ini ada berkat Tuhan, tapi kita sudah beberapa kali mengundang beliau, tapi memang beliau berkata bahwa tadi baru selesai telepon karena jaringan yang ada yang belum bisa connect. Halo, malam hari, selamat malam Om Henry Lolain yang ada di Ambon. Saya sangat bersyukur terus mendukung program ini. Ya, saya percaya hari-hari ini memang beberapa hari ini jaringan yang belum bisa connect, tapi saya percaya bahwa malam hari ini dimanapun saudara berada, semua karena anugerah Tuhan. Kalau tidak keberatan sambil masih kita menunggu, karena saya katakan bahwa program ini ada, coba saya minta teman saya Pak, saya menyapa 1 menit kalau bisa Pak Johnson Kennedy ya Pastor ya, karena jaringan yang ada hari-hari ini yang membuat belum bisa, tapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan ya. Tapi saya percaya bahwa semua ada dalam skenario Tuhan. Saya melihat di dalam firman Tuhan dulu. Dalam firman Tuhan Ayub 42. Dalam Ayub 42 kalau tidak ya. Sekali lagi kita berdoa, Bapa kami bersyukur malam hari ini. Walaupun kondisi hari ini kami belum bisa menghadirkan narasumber karena kondisi jaringan. Tapi kami tahu pekerjaan ini, tayangan program ini bisa ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai malam hari ini. Tuhan memberkati sahabat dimanapun berada untuk kami dapat bergerak masuk dalam satu kegerakan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan mengambil satu ayat malam hari ini karena saya harus berbagi dengan firman Allah sambil menunggu hambanya Pak Novel Pangemanan ya. Dalam Ayub 42, ya kita masih berharap tadi bisa connect ya jaringan yang ada. Ayub 42 saya akan melihat bagaimana kita tahu perjalanan dari seorang Ayub. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang cinta akan Tuhan, orang yang mengasihi akan Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kita tahu perjalanan dan tidak ada seberat pergumulan Ayub. Tidak ada yang mengalami masalah seperti Ayub. Saya percaya COVID-19 masih kecil. Ya. Pergumulan kita, masalah kita masih kecil. Kalau kita melihat Ayub 42, bagaimana persoalan masalah yang dia hadapi, pergumulan dia hadapi, tantangan yang dia hadapi. Saya akan baca firman Allah dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow. Ini Ayub alami dalam persoalan. Ayub dalam pergumulan. Ayub dalam masalah. Tapi yang keluar dari perkataan Ayub adalah perkataan positif. Saya percaya lewat COVID-19 hari-hari ini yang harus keluar dari mulut kita adalah perkataan positif. Di ayat ini dia bilang, aku tahu. Ayub tahu siapa Tuhan. Dan saya percaya saya dan saudara tahu siapa Allah yang kita sembah.
yang menjaga kita, yang memelihara kita sampai malam hari ini. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita akan menyadari bahwa kalau saya bisa ada, hari-hari ini siapa yang bisa tahu dengan keadaan? Orang tidak bisa prediksi kapan COVID-19 bisa selesai. Ada banyak ketakutan yang menguasai hari-hari ini. Ada banyak hal yang membuat orang bisa frustasi. Tadi saya katakan mendengar berita dengan keadaan sekarang akan banyak orang yang mengalami keluarga hancur. Stres dengan apa yang terjadi. Dengan pergumulan. Dengan masalah. Dengan keadaan yang ada. Tetapi kita belajar malam hari ini, saya percaya ya, malam hari ini kita melihat Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya katakan bahwa ayat ini Ayub belum mengalami mukjizat. Kalau Ayub 42 ayat 10 dia sudah mengalami mukjizat. Tapi kita tahu bagaimana Ayub mengalami. Dia hancur berbicara ekonomi. Segala ternak yang dia miliki habis. Dan bukan hanya sampai di situ Ayub alami. Bagaimana anak-anak dari Ayub. Kita tahu anak Ayub ada 10. 10-10-nya habis. Ada orang berkata kalau meninggal 1 masih ada 9. Tapi saya percaya tidak ada mungkin seorang orang tua ketika anaknya meninggal walaupun anaknya banyak, dia akan tidak menangis, pasti sedih. Ada rasa kehilangan. Ini Ayub alami 10-10 anaknya. Pertama dia alami berbicara tentang ekonomi. Ekonomi dia hancur, semua ternak, semua bisnis. Hari-hari ini kita lihat ada orang berkata, Pastor, dengan keadaan ini bagaimana? Tadi saya katakan ada teman ya membawa sesuatu berkat, teman istri bawa-bawa. Ada katakan, waduh berat. Suaminya, ada teman suaminya sudah di PHK, ada begini. Mencari hidup hari-hari. Tapi saya katakan kita belum alami seperti Ayub yang alami. Kalau kita melihat Ayub semua ekonomi hancur, tidak ada lagi. Kedua, anak Ayub ada 10 anak Ayub semua mati semua atau meninggal. Saya katakan anak kita aja. Walaupun seorang Manado bilang 1 luzin nganape anak. 1 meninggal tidak ada mungkin ada orang tua yang tidak mau menangis. Walaupun anak itu bagaimana keadaan bawa kondisi. Anak ini tetap hati seorang ayah, seorang ibu pasti sedih ketika. Tapi ini yang Ayub alami. Ayub alami semua anak-anaknya meninggal. Atau orang Manado bilang so mati dia. Bukan hanya sampai di situ Ayub alami, tapi kenapa Ayub 42? Dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena Ayub tahu yang mengatur hidupnya adalah Tuhan. Kita masih dengan begini banyak alasan kita. Seringkali ketika ada orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan, kita mulai menyalahkan satu, apalagi ketika kita menyalahkan Tuhan. Kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain, kenapa harus begini? Kenapa harus begini?
yang sedang terjadi. Bagaimana Ayub mengalami hal ini? Ekonomi hancur, keluarga hancur. Tapi masih dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pernah enggak kita bisa mengeluarkan perkataan positif ketika kita alami pergumulan seberat seperti Ayub? Tapi kita melihat malam hari ini, bagaimana Ayub saya katakan malam hari ini, ketika berbicara ekonomi keluarganya, bukan hanya sampai di situ Ayub alami, dia harus mengalami penyakit borok atau kusta. Kalau saat itu penyakit kusta ada seperti sekarang, kita lihat COVID-19, orang takut mau ketemu. Harus diasingkan. Ayub alami hal ini. Ayub alami seperti ini. Borok atau kusta. Harus diambil beling atau orang Manado bilang botol pica. Kon dia garo-garo. Maaf saudara. Ini tapi masih Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow. Seringkali kita ditinggalin orang tua, ditinggalin anak, pasti rasa sedih, rasa kehilangan. Tapi Ayub mengalami hal ini. Dialami penyakit borok atau penyakit kusta. Saya katakan renungkan, luar biasa Ayub. Luar biasa Ayub bisa mengeluarkan perkataan positif. Aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau pertama ekonomi oke. Udahlah, masih bisa cari duit. Udah, kedua, anak. Saya dikatakan tadi, siapa di antara saudara, ya, ketika anak saudara dipanggil Tuhan, saudara cuma ketawa dan ya biasa aja. Rasa sedih. Ada rasa sedih. Tapi kita mau bilang bagaimana kehendak Tuhan. Walaupun orang tua, oma kita, walaupun sudah lanjut usia, kita tahu semua orang harus kembali pada kematian. Tapi ketika meninggal pasti ada rasa sedih, rasa kehilangan. Tapi kita melihat di ayat ini Ayub bisa berkata, aku tahu. Artinya bagaimana Ayub mengalami pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya lewat COVID-19 kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Bukan pengalaman ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang terus menguasai saya dan saudara. Sehingga yang timbul adalah di kehidupan kita adalah persungutan, bukan ucapan syukur. Tetapi kita melihat di ayat ini, aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya katakan malam hari ini, tadi saya katakan pagi Pak Meki Onibala karena ada satu hal beliau minta saya. Kita berharap Pak Novel malam hari ini. Tapi saya percaya semua ada dalam seizin Tuhan. Tidak usah kita, kenapa ya, kenapa ini? Kita terus bekerja. Kita hanya bisa kerjakan. Saya punya prinsip, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan untuk Tuhan.
Kepada manusia aja kita sungguh-sungguh setia, apalagi kepada Tuhan yang mengatur hidup kita, yang mengatur skenario kita, yang menjadi sutradara kita. Kita melihat di ayat ini, kita melihat bagaimana pertama saya katakan dia alami masalah di ekonomi. Hari-hari ini ekonomi luar biasa. Tadi saya katakan datang mengeluh dengan begini, teman di PHK. Wow. Kedua, kita melihat keluarga, anak. Ya kan kita tahu anak itu adalah sesuatu yang dibanggakan oleh keluarga. Ya. Ketiga, dia alami namanya penyakit borok. Penyakit kusta. Orang mulai mengasingkan. Dia kita tahu diambil beling atau orang Manado bilang botol pica. Dia harus garuk. Betapa gatalnya. Ini orang Manado bilang, aduh so memang parah sekali. Ya kan? So memang so menderita sekali. So hilang ekonomi, habis semua usaha, anak meninggal semua, ini dapat lagi penyakit. Tapi kita melihat malam hari ini, bukan hanya sampai di situ kita tahu Ayub alami. Bukan hanya sampai di situ Ayub alami proses. Tapi kita terlihat teman-teman Ayub, Elifaz, Sofar, dan lain-lain yang selama ini ada bersama dengan Ayub. Seringkali saya mulai renungkan, seringkali kita hadapi begitu. Ketika kita happy, banyak teman. Sehingga saya katakan, hari ini A, besok B. Karena sesuatu kita bisa jilat. Tetapi saya katakan renungkan bagaimana ini teman-teman Ayub yang selama ini ada bersama ketika Ayub diberkati, Ayub enjoy, dia punya segala-galanya. Tapi orang mereka mulai tinggalkan Ayub. Coba saudara alami. Sama-sama dalam perjuangan. Sama-sama. Ketika saudara melakukan, orang berkata, wah dahsyat lo. Hebat. Mantap. Songana kita petaman paling baik. Ya kan? Seringkali itu terjadi. Seringkali kita bilang, wah mantap ngana memang luar biasa. Nah. Ada banyak cara kita mulai lakukan, wow dai. Tapi ketika dia tidak Ayub alami ya. So memang parah banget. Apa teman-teman? Mulai tinggal. Sering untuk mencari seorang sahabat. Teman yang luar biasa sulit. Kalau kita ada, kita diberkati, kita punya segala-gala. Semua siapapun, dari angin mana, dari ujung mana akan berkata, baik. Walaupun orang itu melakukan salah, orang akan bilang, mantap. Ya kan? Tapi ketika orang itu sudah tidak ada apa, apakah dia akan berkata, mantap. Ini Ayub alami. Ini Ayub alami. Teman-temannya. Hari-hari ini akan banyak. Yang selama ini kita berasa teman.
ada sahabat seperjuangan bisa berubah dengan keadaan. Situasi hari-hari ini bisa merubah keadaan yang ada. Tetapi kenapa Ayub masih berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup. Saya kalau baca ayat ini menangis dan merenungkan. Persoalan saya, penderitaan saya, belum apa-apa dengan Ayub alami. Masalah saya belum seberat dengan apa. Anak saya baru hanya kena virus rubella. Tapi apakah seorang ayah akan senang? Tapi saya harus berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup. Di ayat ini dia berkata, aku tahu. Ayub tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Hari-hari ini dengan situasi, kita harus tahu siapa Tuhan. Apakah kita hanya sekedar jadi KTP orang Kristen? Atau kita hanya sekedar jadi hamba manusia? Atau kita jadi hamba Tuhan? Aku tahu bahwa engkau sanggup. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub alami teman-teman, saya katakan pertama ekonomi. Kedua keluarga. Ketiga penyakit. Keempat yang dia alami adalah teman. Teman, sahabat. Saya katakan sulit untuk cari teman yang benar-benar. Kalau saudara punya kedudukan, saudara punya jabatan, saudara punya apapun, walaupun saudara salah, pasti banyak orang yang bertemu. Itu kata orang dulu. Karena akan banyak orang datang untuk mencilat. Tapi apakah ketika saudara tidak punya apa-apa, saudara hanya sekedar yang lagi pergumulan dan saudara ada dalam masalah, apakah masih ada orang bertanya, bro, tetap kamu sahabat. Sahabat yang sejati, hanya Yesus. Hal yang keempat yang kita melihat, ini yang terjadi. Yang terakhir, kita tahu istri Ayub. Siapa istri Ayub namanya? Ibu Ayub. Ya kan? Orang bertanya ya. Tapi kita melihat bagaimana istri Ayub. Istri, firman Allah berkata, menjadi penolong, bukan menjadi penodong. Nah, tapi apa yang dialami? Apa yang Ayub alami? Istri Ayub bukan berkata, dia berkata, Pap, bisa aja kata hari, Pap, ya Mam. Kenapa kamu, Pap? Bisa aja saya dialog. Ya. Kenapa sih kamu tetap setia? Kamu kan kamu lihat kita sudah masalah. Ekonomi kita sudah hancur. Sepertinya Tuhan tidak sayang kita. Anak-anak kita 10 semua sudah tidak ada. Kamu sudah alami penyakit begini. Bisa aja. Ini buat saya ini kenyataan yang istri Ayub alami. Tetapi kita tahu bahwa suami istri bahwa berjanji setia dalam suka dan duka. Dalam senang ataupun susah. Tapi Ayub alami seperti ini. Ayub alami seperti ini. Ayub berkata, kenapa harus alami begitu? Bisa aja. Kenapa harus saya alami begini dan kenapa harus begini? Dengan ada banyak alasan, dengan ada banyak bisa perkataan. Tetapi apa kata Ayub? Apakah kita hanya menerima yang baik? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ada terlalu banyak kebaikan Tuhan.
Kalau engkau bisa selamat hari ini, engkau bisa ada hari ini karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Bukan karena usahamu, bukan karena hebat. Tapi saya percaya karena anugerah Tuhan. Yang membuat kita ada sampai malam hari. Sehingga kita berkata, Tuhan, terima kasih. Buat apa yang Tuhan buat. Ini apa yang istri Ayub alami. Dia alami bagaimana Ayub alami istrinya sendiri yang seringkali kita berkata istri itu penolong. Tapi dia bukan menjadi penolong. Bukan memotivasi Ayub. Bukan memberikan dorongan. Ada hari-hari ini, ada banyak orang, teman, sahabat. Ketika kita masalah, bisa dia mulai mengeluarkan perkataan yang negatif. Bukan membangun iman kita. Tetapi saya percaya, Ayub bisa lewati. Di ayat 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan saya percaya hari-hari ini, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Jangan pernah engkau berkata kegagalan itu awal kehancuran. Engkau berkata, kenapa saya harus alami begini? Kenapa saya harus lewati hari ini? Kenapa saya harus jalani ini? Saya percaya apa yang terjadi hari-hari ini ada dalam skenario Tuhan. Jangan pernah keluar dari relnya Tuhan. Jangan pernah keluar dari kehendak Tuhan. Saya katakan saya tetap enjoy malam hari ini walaupun malam hari ini narasumber sudah berusaha beliau. Tapi kita mau bilang gimana? Tapi saya percaya ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan. Untuk kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan baik. Tuhan dahsyat. Yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan tahu. Bukan Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi mari, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai orang percaya, kita akan berkata, aku tahu. Aku tahu engkau tetap baik. Aku tahu engkau tetap dahsyat. Aku tahu engkau luar biasa. Aku tahu bahwa engkau yang menjaga saya. Kalau engkau yang menjaga Elia, engkau juga yang menjaga saya. Kalau engkau yang menyertai Musa, engkau juga yang menyertai saya. Kalau engkau yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego, engkau juga yang menyertai saya dan saudara. Kalau engkau yang menyertai Ayub sehingga Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus tahu kita punya Yesus yang ajaib. Kita harus punya tahu yakin siapa saudara Allah yang saudara sembah. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Bukan hanya sekedar kita punya KTP orang Kristen. Tapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang peduli. Dia mengerti dengan air mata. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu situasi kita di ayat ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu gagal. Manusia bisa merencanakan yang jahat, tapi Tuhan yang tahu. Kita tidak usah bela diri. Kita tahu bahwa ada Tuhan. Ada Yesus. Ada Allah yang kita sembah. Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan. Dia Yehova Rafa. Dia panji keselamatan.
Yang tahu saudara dan saya malam hari. Di ayat ini saya akan tutup. Saya katakan bahwa Tuhan belum jawab doa Ayub. Kalau nanti ayat 10 baru keadaan Ayub dipulihkan. Tapi nanti waktu yang akan datang, saya akan bahas itu. Tapi saya mengajak saudara. Apa sih yang engkau raguin? Ragu dari Tuhan. Apakah engkau ragu dengan Allah yang engkau sembah? Apakah engkau ragu dengan Tuhanmu? Apakah engkau ragu dengan keadaan yang ada? Saya katakan bahwa Tuhan tahu. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan izinkan Ayub alami. Tapi Ayub melihat. Ketika kita alami persoalan, saya katakan, saya renungkan. Saya diberkati, saudara bisa lihat di YouTube saya Suka-Sukamu Tuhan. Kesaksian dari Pastor Diki Pak Pendeta Diki Kando ketika di acara Pantai Costa Heran. Beliau menyaksikan, beliau mengalami COVID-19, tapi beliau melihat, beliau tahu ini rencana Tuhan. Dan beliau bisa menjadi saksi. Artinya segala sesuatu yang terjadi, kita belajar melihat dengan positif. Melihat dengan iman bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah salah dengan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Sekali lagi saya minta maaf karena jaringan yang ada. Kita tidak bisa menghadirkan narasumber Bapak Novel Pangemanan. Sekali lagi sebenarnya malam hari ini ada Bapak Meki Onibalak. Tapi karena kondisi jaringan yang ada, beliau tidak bisa hadir karena ada acara dengan Bapak Gubernur. Beliau minta minggu depan dan kita berharap minggu depan beliau akan ada dan berbagi tentang gereja dan pemerintah untuk menjadi berkat. Saya percaya bahwa malam hari ini sekali lagi terima kasih buat dukungan Pastor Jenly, Tiko Alu dari Chicago, teman-teman dari Australia, dari Yunani. Adapun teman-teman pun yang tidak bisa disebut satu persatu yang terus mendukung program ya, doa teman-teman, donasi apa yang saudara beri bagi kami dalam program ini ya, dengan pembelian alat perangkat kami, walaupun masih ada beberapa yang kami perlukan, tapi kami percaya bahwa kalau dia sudah memulai, dia yang punya pelayanan ini, dia yang akan menyempurnakan. Sekali lagi, terima kasih, saya menyapa semua yang ada dimanapun berada. Tuhan berkati buat dukungan saudara yang terus mendukung program Suka-Sukamu Tuhan. Sekali lagi dengan keterbatasan, dengan keadaan. Tapi satu hal saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah terbatas. Tuhan kita terus memberkati kita, menolong kita. Ya, dimanapun saudara berada, saya percaya setiap korban, donasi saudara untuk program Suka-Sukamu Tuhan lewat kami dalam pelayanan di jalan maupun dimanapun. Saya percaya setiap korban, donasi saudara, saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Dan saya percaya semua yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi mari kita berdoa. Kita menutup acara Suka-Sukamu Tuhan pada malam hari ini. Saya menyapa ada Samuel Evanus yang ada di Bogor, sahabat saya. Ada Hendro, terima kasih. Ada Karel Rumampu, Om Franky, terima kasih. Bunda Kasih, Tuhan berkati. Samuel Robert, Tuhan berkati. Kak Jain, Tuhan berkati. Semua Olga Manopo, Priscilla Lumintang, Robert ini kalau saya tidak salah satu angkatan. Ada Ibu Ani, Tuhan berkati. Om Martinus, Pak Edi Lumintang, Pastor Venti Sayo, Getsmani Tamampang, Getsmani apa ini? Tampang Guma, Tuhan berkati. Setiawan,
Kak Ariel Wusyan, Tuhan berkati. Pak Meki, Onibala, Eke Toar, Tuhan berkati yang ada di Amerika. Pak Apin, Tuhan berkati. Pak Ariel Aruperes, Om Heri Lolain, Tante Non, semua yang ada yang masih setia dalam acara. Fendi Susanto, Tuhan berkati, maupun ada di grup Omadei, Tuhan berkati, yang ada Noke kalau saya tidak salah ya, Tuhan berkati, ada teman-teman yang lain yang masih ada di terus mendukung acara ini, ada Firda, Tuhan berkati, ada siapa ini? Sialit Tiawati, Tuhan berkati. Wenda, Tuhan berkati. Edwin Sianipar, Om Joy, Tuhan berkati. Teman-teman semua yang ada, wow, ada dari Amerika juga sahabat saya, Tuhan berkati. Pastor Tuyu, Tuhan berkati. Sekali lagi, Bapak Ibu, sekali lagi saya minta maaf karena jaringan yang ada yang malam hari ini tidak bisa menghadirkan narasumber kita. Tapi saya percaya Tuhan hadir, biarlah lewat kebenaran firman Allah bahwa tidak ada sesuatu yang gagal di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sulit di dalam Tuhan. Ketika kita tetap berjalan dan kita tetap percaya bahwa Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Malam hari ini Engkau sudah tolong tayangan kami. Kami percaya bahwa apa yang terjadi hari ini semua ada dalam skenario Tuhan. Bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan tidak pernah salah, dan Tuhan memberkati para pemirsa mereka yang ada dimanapun berada. Tuhan memberkati dalam usaha pelayanan pekerjaan, dalam pelayanan gereja lokal, apapun diberkati. Kami juga berdoa mereka yang sudah berkorban, berdonasi buat program acara Suka-Sukamu Tuhan. Seberapa mereka menabur program ini, Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, berkat Tuhan mengalir. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Maupun program-program yang kami kerjakan ke depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga umat-umat-Mu yang berkorban, Tuhan memberkati. Kami percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat semua yang ada. Ya, ada Ricky, Tuhan berkati. Yokemumu, Tuhan berkati. Semua yang ada, Tuhan berkati. Saya akan pamit diri, undur diri dalam acara Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Bersama saya, Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita senyum sedikit, ketawa sedikit. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.